sebenarnya kan apa ya? Ini memang sudah perintah dari pusat bahwanya kita harus memberikan pembinaan. Terus kita nih berikan keluar gitu informasi humas. Sekarang kan yang digendorkan humas. Pemberitaan apa sih warga binaan itu, apa yang diberikan kepada mereka. Iya, betul. Itu diberikan. Jadi kan memang sekarang dari pusat, dari protokol humasan juga udah menggembar-gembaran pada ayo sama-sama berikan mereka, terus kita berikan ke masyarakat. Iya, sampai ke masyarakat. Ya. Sekarang kan memang kita dituntut untuk ikut yang namanya sama-sama ke IT. Iya. Ke YouTube lah, medsos. Ya, itu kan publikasi-publikasi yang harus kita sampaikan ke pihak keluarga. Kayak mana sih lapas itu? Iya. Apalagi sekarang ini mereka nggak bisa besukan pada saat ini kan. Iya. Ya, gitu kan. Jadi sekarang ini yang kami lakukan itulah, ini zaman di pandemi ini apa nih yang kita lakuin? Mempublikasikan kayak mana sih kita publikasikan ke keluarga? Ya kita coba. Kita coba gitu kan, mempublikasikan. Selama ini kita belajar dikit-dikit kayak mana sih kita ngebuat suatu. Waktu itu bukan bahasanya konten ya, kita cuma bikin video doang, ya. Kita ngebuat ini kita kasihkan ke FB kita, medsos kita gitu loh, masyarakat. Makanya keluarga, nih tonton nih, kita mencoba buat ini nih, sekedar buat keluarga biar tahu loh dalam lapas itu. Selama ini kan tidak bisa berjumpa. Kita mencoba, terakhir kita mencoba juga ngebuat streaming dengan keluarga. Kemarin bulan puasa tadarusan kita buat streaming sama keluarga. Streamingnya lewat Zoom ya? Zoom. Oke, lewat Zoom. Kita buat Zoom. Kita nggak berpikir bahwa ini jadi suatu pemberitaan yang ini. Bahwanya kita sudah melakukan. Padahal kita cuman keluarga pengen lihat tuh. Walaupun dengan Zoom. Solusi Bang, nggak bisa di gitu ini kan? juga lah. Ya kan, kita karena cuman gimana? Kita buat, pandemi besok nggak bisa kata mereka kan. Kita nggak tahu apa yang ini. bisa dilihat sama keluarga. Selain yang memang dikumpulkan sama dari pimpinan pusat adalah kunjungan online. Kunjungan online kita sebutnya. Ya kan. Sekarang kita coba nih, kita lihat buat kegiatan, keluarga lihat, walaupun tidak semuanya. Ini perwakilan aja kita buat. Pada saat bulan puasa kemarin, nggak banyak sih, sekitar orang 30-an. Kita ngebuat, bahwanya ini kita sudah mempublikkan ya. Iya, bahasanya. artinya yang ditayangkan pun, yang ditayangkan pun itu sampel ya, bukan artinya wah kayak gimana gitu. Gak sampai yang wah berpikir gitu loh. Cuman kita nih keluarga. Kita ini langkah awal kita coba untuk memberitahu keluarga gitu. Sampai kita terus apapun yang dari kita tidak bisa berkunjung, apa solusinya? Mungkin dari pusat adalah penitipan. Di mana kita sosialisasi dengan mereka, kita sosialisasi dengan apa? Selalu dengan media. Ini kunjungan begini-begini, nitipnya. Silakan tolong baca. Selain kita pasti yang namanya selalu pakai banner di depan kantor. Apa itu Bang? Jadi penitipan barang. Kita sosialisasikan selama pandemi, belum bisa besuk, sampai pandemi ini dianggap berakhir, baru besukan. Jadi cuma nitip barang aja. Itu keluarga kapan bisa besuk? Kita nggak bisa ngomong karena ini aturan ya. Aturan ini bukan kita yang buat, bukan menteri, karena memang sudah dunia. Iya, pandemi namanya juga kan. Karena itu untuk menjaga juga. Jadi tetap solusinya cuma bisa titipan barang doang. Makanan buat mereka. Pak bisa kunjungan online. Nanti di depan ada petugas, kita kasih visual kamera. Nanti kita link ke belakang. Ada ruangan khusus, itu yang bisa dilihat langsung. Bisa ngobrol langsung. Cuman itu kenapa? Memang ini sudah yang pandemi kayak gini, itu yang bisa kita lakukan selain kita mencoba. Nah, memang kita tadi mencobanya apa sekarang? Memberi ke mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Betul. Kan solusi untuk pandemi ya pasti. Kenapa? Pandemi ini nggak main mereka semuanya. Iya, semua. Semua pada stres, kemana-mana nggak bisa. Di Amerika juga sama. Beda-bedain. Kapan selesainya kita nggak tahu kan. Nah, cuman kita mencoba, makanya apa sih yang bisa kita publishin gitu kan? Iya, betul. Apa yang kita publishin? Ya statusnya tadi ini. Kita mencoba. Ini lagi boomingnya apa nih? Ya. Tapi katanya lagi bikin studio podcast ya. Nah, itu. Kesini geng ini sebenarnya bukan aja. Ini bukan curi, berguru. Nah, kita berguru gini, kayak mana sih? Kita mencoba, ternyata gini nih buatnya. Jadi udah mulai nih, tim udah mulai, mindsetnya gini. Ya karena gini kan,
sempat sebelum podcast ini kita sempat ngobrol-ngobrol nih yang Bang Febri kan, itu kayak gimana nggak secara teknik, ternyata secara ini gue tuh cuman bilang ke Bang Febri, Bang gue yang di luar aja bisa bikin, artinya gini loh, yang gue butuhin itu sebenarnya kan main di industri kreatif ini, nah kita bilangnya gitu ya, ada industri kreatif gitu, dari kreatif masuk ke zona industri, nanti gue terangin kenapa dia disebut industri. Nah, artinya yang dibutuhkan tuh satu ide, ya kan, yang kedua tuh SDM-nya, ya kan. SDM-nya. Nah ini kan salah satu bentuk kita cari ilmu sama-sama nih Bang. Sama, gue pun sama. Gue pun kalau mau tahu datang kemana, lihat. Oh begini-begini. Nah ternyata pas pada saat dijalanin itu tuh sebenarnya mudah gitu. Apalagi kalau kayak kalau di lapas gitu. Kan banyak warga binaan itu yang di Bingker itu ada yang bisa produksi. Misalnya kayak properti ini gitu kan. Ini kan batang pohon nih Bang. Batang pohon kan. Kalau di luar itu kan jadi nyuruh orang gitu kan, Bang, potong bang. Kalau di sana udah ada orangnya gitu kan. Artinya sama-sama ternyata misalkan dia nggak ngerti tuh barang itu bisa diolah, ternyata bisa Bang gitu. Jadi sekaligus, kreatif gitu ya. Betul, sekaligus bikin properti, sekaligus buat buat berpikir kan, membuka peluang. Oh ternyata bisa ya. Sampah bisa diolah ya jadi benda. Sesuatu yang indah gitu ya. Iya. Yang bisa ada nilai jual gitu maksud gua. Nah, artinya buat si pembuat produksi sendiri dia dapat keilmuan itu, sementara si yang punya konten yang pengen bikin studio, dia punya propertinya gitu. Karena dia bukan di ranah itunya gitu untuk ngebuka itu. Yang itu yang gue sebut industri itu Bang. Ternyata seluruh kegiatannya itu sebenarnya bersinggungan dan bisa punya nilai jual. Sebetulnya kayak gitu. Niatnya memang memberikan informasi niatnya. Cuman kalau ternyata informasi itu benar-benar tersampaikan, nah gitu, nah bonusnya memang ada dari si platform, kan kayak gitu. Bonusannya itu ada dari si platform memberikan reward, bahasanya gitu. Selamat video Anda menjadi video yang diminati masyarakat, gitu kan. Sampai akhirnya diajak bermitra sama platform. Itu biasa, hal yang biasa Bang sebetulnya. Kalau untuk industri, makanya kita sebutnya tadi industri itu masuknya. Padahal niatnya memang untuk memberikan informasi sama Bang. Kayak makanya gue bilang kalau di ranah kreatif itu, Bang Febri punya medianya memang itu kok medianya gitu yang lagi ramai, yang bisa sampai ke masyarakat, YouTube misalkan. Ya udah kita ke situ. Sama kayak gue musisi. Gue hobinya bikin lagu, pekerjaan gue juga profesional musisi dan lain-lain. Nah seluruh kegiatan gue digitalisasikan, masukin ke situ, ya kan. Nah terus kalau yang pegawai lapas ya sama aja sebenarnya. Nah program pembinaan ininya kan ada kemasannya, dikemas yang bagus, bukan video-video yang lihat-lihat masukin, masukin yang nggak kayak gitu. Masyarakat nggak bakal nonton itu Bang. Ada suatu hal yang diberikan buat pengetahuan mereka kan. Iya, ada nilai-nilai seninya di situ, ada nilai-nilai edukasinya di situ. Jadi ide yang sangat luar biasa itu Bang, dan gue dukung banget itu Bang. Gue dukung untuk. Tapi sejauh ini udah jalan ya sebetulnya? Udah jalan sih. Udah jalan. Bertahap. Terus kita jalanin terus. Terakhir kita coba walaupun dengan peralatan yang minim. Kita coba-coba bercover kemarin gini-gini. Kita bercover. Kebetulan kita mau belajar bercover. Bulan puasa kemarin kita buat cover lagu religi. Kemarin itu. Kita buat anak-anak. Ya kebetulan ada mereka. Kebetulan kemarin kita coba ikut di Dias Natalis Poltekip. Lomba band, video. Narapidana kemarin. Nah, itu alhamdulillah kita dapat favorit. Dapat favorit. Bukan gitu. Kita dapat favorit. Boleh kita juga masukin ke YouTube. Memang tadi publishnya ke YouTube. Kita masukin, setelah kita kirim ke Poltekip, ternyata kita dapat favorit. Iya. Syuting dulu dong di situ ya. Ini syuting ini alatnya terbatas banget. Bukan curhat bukan. Iya. Dengan kita punya kemampuan terbatas, tapi dengan tadi belajar kreatif, belajar. Betul. Ini sekali kita buat video,
anak-anak yang baru belajar. Tapi hasilnya memuaskan. Makanya kita, jangan tanggung dong. Terus, kejar terus. Mana kemarin kita coba, kita cari, kita belajar nih. Betulan kemarin tuh intip tuh, yang sering buat podcast tuh. Siapa tuh? Bang Angga The Podcast tuh, yang sering podcast. Coba lihat tuh channel yang kita intip, kita belajar. Kayak gitu loh kita buat podcast. Itu kan ilmu. Kita buat ilmu, kita izin, kita tanya-tanya dulu gimana caranya begini, buat begini kan, buat begini, alatnya kayak mana, buat podcast tuh kayak mana. Yang namanya kan itu kan kebutuhan publis, karena itu juga masuk dalam salah satu inovasi yang kami buat. Betul. Inovasi untuk WPK salah satunya kan dia buat dapur kreatif narapidana. Bukan lagi. Kita yang coba itu ngebuat di Banyasin, daftar kreatif semuanya. Humas dan dari tim Bimaswat itu ngebuat didukung sama Pak Kalapas. Kita membuat walau baru tahap belajar, kita kreatifin anak-anak. Channel YouTube-nya apa Bang? Channel YouTube-nya Lapas Banyuasin. Lapas Banyuasin. Lapas Banyuasin. Lapas Banyuasin. Ya, tolong di like, subscribe, and comment. Jadi tolong di-subscribe itu. Iya. Karena kita coba di situ terus, kita coba. Betul. Yang belum tahu nih ya, tolong di-subscribe YouTube channelnya Lapas Banyuasin buat teman-teman semua viewers-viewersnya Angga The Podcast supaya bisa ditengok-tengok channel itu. Biar apa itu ya kan? Tolong dulu geng ya. Biar kita lihat tuh apa kreativitas yang di dalam situ. Nah Bang, gue ini kalau udah ngomong, ini ada resikonya ke lu nih Bang. Apa nih? Ini viewers gue kalau nonton kontennya nggak bagus, mereka nggak nonton lu lagi. Doain kita berusaha bagus ini. Harus bagus kita gitu harus bagus. Kita harus bagus. Terus kita berusaha terus. Kayak gitu. Makanya gue tuh bilang ke teman-teman gini nih Bang. Banyak yang misalkan kayak kasih gue baju, dia pengusaha baju, kasih gue baju. Gue lihat dulu Instagramnya, gue lihat dulu kontennya. Misalkan dia mainnya kontennya di YouTube juga gitu, gue lihat dulu. Kalau belum rapi, gue bilang gue bingung nih, karena gini, ini semua kan berbalik ke lu gitu. Lu kan kasih gue baju karena biar gue memperkenalkan brand lu. Begitu orang klik brand lu, ternyata kontennya nggak bagus, misalkan gitu ya. Kontennya nggak bagus, jumlah kontennya masih sedikit, ya kan. Quality kontennya masih belum, gitu. Fotonya yang diharapkan foto yang bagus, ini foto dari handphone, diupload gitu. Nah, itu akhirnya jadinya berbaliknya ke situ lagi tuh. Tapi mudah-mudahan di Lapas Banyuasin ini lebih kreatif lah. Banyaknya muda-muda nih, taruna-taruna muda ini. Banyak tenaga muda. Banyak tenaga muda ini. Banyak pula. Humasnya kreatif sama didampingin tim Bimaswat untuk publikasikan pembinaan. Iya. Kan banyak kan ada kepribadian, ada kemandirian. Terus kita berkreatif, berkreasi untuk Lapas Banyuasin. Iya, pada prinsipnya kayak gitu Bang. Kalau misalkan ini bisa dipakai buat tips ya kan. Pada prinsipnya sih nggak usah nyari jauh kemana-mana ya kan, apa aja yang ada di dalam situ lalu dikemas dengan apik, udah seperti itu sih Bang. Contoh simpelnya kayak podcast tuh Angga itu pernah ngobrol sama Dang Ike Edwin di sini gitu. Dang Ike Edwin, ada daftar pertanyaan nggak? Angga bilang nggak ada Dang, kita podcast. Angga bilang kan podcast tuh ngobrol. Saya nggak bicara politik, saya nggak bicara ini, kita ngobrol santai seringan mungkin. Tapi mudah-mudahan dari hasil obrolan bisa bawa manfaat ke orang banyak gitu yang ini. Jadi memang karena saya bukan jurnalis gitu, karena saya bukan wartawan yang tanya-tanya gitu kan. memang yang ini enggak, saya ada beberapa keresahan-keresahan yang bisa diobrolin gitu. Atau mungkin Dang Ike mau ngobrolin something yang bisa kita bagi ke orang. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang sesuatu yang serumit apa, kecuali kalau saya wartawan. Ya kan? Beda lagi nih. Saya tanya nih ya kan. Karena memang mau saya olah beritanya gitu kan. Nah artinya gitu tuh, ini nggak ada. Itu Bang tadi. Jadi kan banyak yang tanya ke Angga, gimana sih nggak bikin podcast? Ya nggak ada, ngobrol gitu. Memang secara pengetahuan kita harus tahu. Misalkan kayak Angga nih sebelum ngobrol sama Bang Febri, sebelum kita bikin podcast sama Bang Febri, ini ngobrol dulu nih.
ngobrol dulu, ngegali dulu. Oh, enggaknya kita tahu nih poin part to part yang apa yang mau kita bahas. Gitu juga dengan yang lain Bang. Tamu yang lain datang, kita tuh paling cuman kita ngobrol tentang A, B, C, D. Udah, sisanya ngalir. Ngobrol gitu. Malah dari kadang dari 1, 2, 3, 4. Manjang. Ini satu ini aja udah berjam-jam ngobrolnya, belum kedua nih. Akhirnya ntar aja yang 2, 3, 4-nya ntar aja deh gitu. Lanjutkan next time. Dilanjut aja nanti, jangan sekarang gitu. Karena bisa panjang ini ngobrolnya. Nah itu serunya podcast sebetulnya Bang. Nah mudah-mudahan kan nanti misalkan dari kolaborasinya dari Humas, kasih Binadik ngobrol sama Humas, ya kan ngobrol sama ini gitu aja gitu. Kalau kayak podcast itu diulang-ulang kan. Misalkan gini loh Bang, Angga sama Bang Febri, hari ini kita ngobrol tentang kegiatan kasih Binadik. Besok Bang Febri datang lagi mau podcast juga gak ada masalah Bang. Karena kita bakal ngobrol yang beda lagi gitu. Kayak gitu aja. Temanya lagi. Sebenarnya gitu, jadi sesimpel itu, gak ada masalah Bang sama, nanti ngobrol sama Bapak ini, ngobrol sama Bapak ini. Bukan. Kita bukan membuka sosok seseorang. Tapi kita mengangkat satu poin obrolan yang itulah jadi ilmu buat semuanya kan kita tujuannya mau membagi informasi kan, bagi informasi terbuka, dan itu yang dipentingin masyarakat. Mungkin kalau kita gila-gila sosok nih kan, yang nonton nih cuman sedikit gitu maksudnya. Tapi kalau kita memberikan informasi itu, maka yang nonton akan luas tuh Bang. Itu yang gue bilang kan. Kalau sifatnya informatif, dekat, yang nonton malah lebih luas. Yang hari ini yang nonton pegawai, besok yang nonton benar-benar masyarakat Indonesia. Bener. Oh di Banyuasin lebih kreatif ya, ini ada ini. Kan jadi studi banding buat lapas-lapas yang lain juga Bang. Mungkin juga nih kita yang dari umum, masyarakat umum, dalam hal misalkan Bang Febri di lapas Banyuasin bikin kegiatan binkernya, ternyata bikin produk apa, olahan apa menjadi apa gitu, nilai jual gitu kan. Nah masyarakat luar jadinya ngeliatnya, kita kalau nggak nonton dari lapas Banyuasin tuh kita nggak tahu tuh ilmunya di situ tuh. Itu kegiatannya kita apa. Bener kan jadi bawa manfaat tuh Bang buat orang lain. Nah program yang diusung nanti apa aja nih Bang? Podcast. Terus apa lagi Bang? Program YouTube-nya. Apa ya? Ya pokoknya kreatif. Pasti tuh ke podcast. Nah. Kreatif. Kita berarti sekarang ngejar ke kepribadian. Iya. Kepribadian karena kita punya slogan dari Yasin. Napi jadi dai. Kita mencoba. Mencoba karena kita ada pesantren di sana. Yang kita bilang tadi. Kita mencoba walaupun mereka tidak banyak yang dibawa. Ada perubahan. Iya. Kita mencoba. Jadi untuk kepribadian dibawa dikosong sama Bima Swat, didukung sama Pak Kalapas, yang kita masukin dalam slogan Banyuasin, napi jadi dai. Napi jadi dai. Ya, gimana? Walaupun nggak semuanya, karena dengan kalau isinya sampai sekian ribu, 1.000 lebih, ya kita cari. Mudah-mudahan yang mau belajar agama kita cari. Walaupun sekarang kita masih mandiri nih. Iya. Karena memang kita nggak bisa dengan pandemi ini kita nggak bisa ngundang dari luar dulu, gitu. Karena memang situasi. Tapi sekarang kita bisa bantu mandiri. Minimal mereka mau belajar apa itu huruf Iqra. Iya. Jadi dikit-dikit kan kita belajar dari mereka. Iya. Itu yang kita ke depan ini kita mau coba kita podcastkan, kita kembangkan itu. Selain tadi dari kegiatan kemandirian, program-program pendirian lapas, tapi untuk karena kan kalau kepribadian ada di pembinaan Binadik, kalau pembinaan itu ada dikasih kegiatan kerja. Tapi tetap berkaitan. Tapi koordinasi dengan Pak Kasih yang lainnya jalan. Kompak kan Bang? Jalan pasti. Banyuasin jalan terus. Pasti itu gak bisa berdiri sendiri. Jadi saling. Karena masing-masing Pak Kasih ini punya anak buah Bang. Pasti. Ya kan? Kalau gak ada staf Pak Kasih sendiri yang kerja nanti kan. Pak Kasih punya kasub punya staf gitu. Tetap yang namanya kinerja kita teamwork. Iya itu maksudnya teamworknya memang harus bagus. Kita kan nggak bisa sendiri. Kita kerja sendiri. Kalau kerja sendiri, tapi tetap backup. Ini di mana? Tetap kita bantu untuk programnya apa yang bisa kita sampaikan dengan mereka. Karena kan kalau kerja sendiri, ya namanya sendiri. Walaupun, tapi kalau teamwork, kita pasti kompak.
Karena kan kita Kayaknya kan ini organisasi nih. Gemes juga nih ya, kompak banget kayaknya Banyuasin ini. Kapan-kapan gue boleh studi banding gak kesana? Kita ngevlog kan. Cek dulu. Makanya tadi Angga bilang gemes ya. itu apa? Kita gini ya, apa? Inovasi kita. Gelang medis. Oh, gelang medis. Gemes. Jadi sekarang main singkatan juga. Iya. Satu inovasi kita coba yang kita publiskan Iya. adalah gelang medis. Itu satu yang gemes. Jadi kita singkat nih. Gelang medis itu apa, Bang? Gelang medis itu gelang. Itu sudah ada barcode-nya untuk mengetahui penyakit. Tingkat tingkat penyakit seseorang narapidana. Jadi kita ada pengawasan yang mudah. Oh. Jadi kalau dia merah gitu kan. Nah, jadi jatuhnya medical record. Oh, jadi riwayatnya di Ada situ. situ. Oh, di tagging tag gitu, Ya. keluar semua. Langsung keluar. Oh, Pencet gitu. barcode, sangat keluar. Iya. Riwayat-riwayatnya iya. semua. Nah, RFID Gitu. berarti itu ya. kita makanya Barcode-nya kita macam. akan gemes itu. Satu inovasi kita gemes. Itu yang punya Banyuasin ya? Iya, mudah-mudahan gak ada yang ikut. Karena itu yang kita publikasi kemarin pada Iya, saat iya, kita ke TPI ya. Heeh. Ya, Keliling ya. Ya, Tapi kita kan- tapi inovasi-inovasi Banyuasin ini bagus juga ya. Tapi banyak yang muda-muda ya Bang ya di sana. ya, Bang? banyak yang tenaga muda. Setelah tenaga muda, yang paling banyak kemarin dari angkatan 2010, 12, 14, 16, terakhir 17, dapat lagi 2019. Banyak muda. Jadi banyak tenaga yang kreatif. Iya itu sih Bang sebetulnya yang. Betul kan anak zaman sekarang dibeda sih zaman dulu kan. Iya. Zaman sekarang kan emang zaman anak-anak zaman IT. Bener. Jadi mereka bisa berkemampuan cepat. Betul. Anak kita aja yang umurnya masih 5 tahun, 6 tahun itu sekarang udah ngerti ngedit video loh. Nah, Gitu kan, bukan lagi ngelihat video, ini ngedit video karena dia harus kumpul. Ngumpul ke gurunya. guru daring lagi. Kalau nggak ngumpul nggak dapet Ngumpul, nilai. nggak ada nilai. Makanya kayak suatu keharusan gitu. Dan buat generasi hari ini tuh Bang, hal yang begitu tuh udah bukan sesuatu yang baru buat iya. mereka. Gitu. Bukan suatu yang memang apa ya bahasanya. Itu suatu kebutuhan. Jadi. Iya, jadinya kebutuhan gitu. Jadi kitanya memang harus adaptasi cepat nih Bang. Memang kitanya kaget juga sih. Kan jadi harus ngedit, jadi harus ini, jadi harus begadang mungkin ya kan. Kalau Ya dulu kayak kan mana? nggak ada, dulu nggak ada. Kalau anak-anak sekarang Bang, itu happy karena memang kebutuhan tadi gitu. Kita memang kalau nggak ini kita nggak bisa ngumpul nih. Kalau nggak ini kita nggak bisa komunikasi sama teman-teman kita karena lagi suasana itu harus memaksa untuk itu gitu. Ya, maksa untuk yang ke IT jadinya. Iya, betul. Mau tak mau harus ngikut. Kalau nggak dapat lagi nilai. Jadi ngikut. Jadi dari kecil pun nggak tanpa disadarin udah jago ngedit. Jadi apa harapan dari seorang bapak Kasih Binadik ya kan? Pembinaan anak didik narapidana ini Bang. Warga binaan ini. Terhadap warga binaannya nih. Apa harapan? Sebenarnya kalau harapan tuh track record Bapak Kasih Binadik. Tapi amin Bang, gue doain lu jadi Pak Kalapas ya someday ya, amin ya. Sebenarnya kalau harapan itu semua harapan seorang dari pimpinan-pimpinan kita di atas. Baunya mereka ya tujuh pemasyarakatan tuh reintegrasi. Karena ini ujung tombak binaan loh Bang, ya kan? Iya sebenarnya dong. sama di mana-mana nih udah sama sih Kan sebenarnya. pembinaan nih. Maksud gua kan kayak gitu kan. Berarti ujung dari situ yang langsung ke sana kan lu ini Bang. Ya kalau tuh pembinaan ke merekanya ya ke Iya kita, kan? ke bagian pembinaan. Iya kan? Yang ditekan ke kita. Gimana caranya mereka Fungsi kreatifnya di situ, bagaimana mengakomodir apa yang mereka inginkan itu di situ. Iya kan? sebenarnya ya sama sih kalau bilang apa harapan ya itu harapan semua petugas ya kayaknya ya. Cuma kebetulan aja bagian seksinya gitu ya. Mereka bisa kembali ke keluarga. Iya. Bisa berubah. Itu cuma harapan kita. Tapi kembali ke mereka. Kalau kita kan ditugaskan sama pimpinan pusat. Pas kebetulan di bagian pembinaan. Semua sama sih. Semuanya sama. Dari Kalapas semua. Ini kan tugasnya kan tujuan masyarakat. Reintegrasi sosial. Kembali mereka ke keluarga. Iya. Kemarin mereka ada kehidupan dengan mereka keluarga. Mereka kembali keluarga, mereka diterima lagi sama keluarga, keluarga masyarakat. Yang mengingatkan masyarakat. Ini keluarga nih
hati-hati loh, itu baru keluar di penjara. Iya. Ini yang image-nya. Iya. Karena semuanya orang, ya benar. Karena penyakit program kita itu kan mereka itu tidak semuanya bahasa itu ya. Mereka itu hanya orang-orang yang kena tergelincir lah. Iya. Ya, karena kita manusia siapapun bisa. Iya bisa. Karena mungkin faktor banyak, faktor X-nya banyak. Bisa faktor ekonomi, faktor hilaf, faktor harga diri. Karena banyak-banyak kita, kenapa kamu begini? Faktor bela diri mungkin diri. Ya kan. Makanya kadang-kadang orang keluar narapidana besar, image-nya dari jauh jelek banget. Belum tentu. Kita kan ini masyarakat, kita terima mereka. Kadang image ini yang kita berusaha kikis untuk menerima mereka. Karena apa? Kalau mereka yang tidak terima lagi sama mereka, ini besoknya mereka akan berbuat lagi. Iya, karena udah tanggung pikiran kan. Kenapa keluarga nggak terima? Mau pulang ke masyarakat dari keluarga masyarakat lingkungan sudah nggak terima. Iya, udah kalau jelek. yang paling kecil aja keluarganya udah nggak mau terima lagi gitu. Itu tambah lagi masyarakat jelek lagi. Udah tanggung lah. Iya, sekalian. Nah ini yang bikin mindsetnya. Jadi kita kembali ke keluarga ini, dukung nih media. Masa sih nggak ada sih orang mau jatuh ke lubang yang sama. Iya, karena dia dikembalikan keluarga sudah dibekali ya Bang ya, binaan kemampuan tadi ya kan. Udah ngerti IT, sudah ngerti bikin apa, sudah ngerti gitu kan, kemampuan yang banyak gitu ya. Gitu kan. Iya karena kita ya. bercoba tumbuhkan. Setiap orang kan udah dikasih sama yang kuasa kan punya kemampuan masing-masing. Iya. Nah di sini kita coba gali kemampuan mereka. Kamu tuh mampu di sini loh. Ternyata kamu ini jago di sini ya, jago di sini ya gitu. Lalu didorong, dimaksimalin ya Bang di situ. Itu yang kita tinggal nanti pemerintah di mana sih mereka nih? Mungkin lapangan pekerjaan kita kalau dari luar kita bukan urusan kita lagi kan. Iya. Karena bahasa kita kalau sudah kita serahkan sama keluarga, selesai nih kalau bebas bersyarat sudah kita serahkan sama kita nggak punya lagi hak untuk mereka. Paling kita pantauan. Kan di luar kita nggak bisa lagi. Iya, betul. Karena mereka sudah jadi orang biasa lagi, sudah kembali ke keluarga, ke masyarakat. Nggak mungkin lah sampai ke situ. Kita nggak ada sampai ke sana lagi. Kita cuma tadi ya udah. Tapi kalau di dalam ya udah, memang tugas kita untuk memberikan pembekalan sama mereka. Tinggal pelaksanaan ke masyarakat itu semua harapan. Iya. Ini bukan harapan kayaknya semua harapan pinti karena biar lapas tuh gak bisa kosong. Biasanya kayak gitu. Karena kan ya tapi kalau memang di luar itu sudah bukan kita cuma terima. Iya. Kita terima ya sesuai dengan kapasitas kantor. Kalau mau dibilang over kita nggak bisa bilang over semuanya over. Nggak bisa aja di lapas satu over semuanya over. Pemerintah udah buat bangun baru, ya cuma kayak gitu. Yang terjadi sekarang ya kayak gini. Iya. Kita jalanin aja. Bekal-bekal yang kita berikan ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang ada, ya kita membangkitkan kreativitas mereka. Betul. Artinya di sini kita ngobrol sama Bapak Kasih Binadik, Bang Febri ini, geng. Artinya gini, ada banyak kegiatan di dalam lapas itu yang memang bisa yang bisa dipublik, yang bisa dibagi ke ranah publik. Artinya kegiatan pembinaan ya di sini ya, bukan kegiatan administratif. Nggak ada urusannya sama kita, geng. Ya kan? Artinya kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lapas dan itu dibagi ke masyarakat. Nah, di samping fungsi transparansi, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat gitu loh, bisa gitu. Jadi ilmu juga buat teman-teman, buat informasi yang tadi kan, buat ternyata ini ya petugas bapak-bapak petugas ini tidak, kalau dulu image-nya sipir gitu kan, sekarang memang petugas pemasyarakatan ini seperti ini. Itu loh Bang yang harus di up gitu ke masyarakat. Karena orang penjara itu yang orang taunya sipir sama napinya. Ya. Sederhananya gitu Bang. Sederhananya. Gue dari kecil nih, ya kan lahir dari keluarga lapas nih, sampai gede ya di kepala gue tuh itu gitu. Susah buat gue mengikis sipir dan napi gitu. Nah, baru sekarang ini nih Bang. Baru sekarang ini gue mungkin yang muda ini lebih kreatif kali ya. Jadinya mampu mengakomodir, menggali gitu maksudnya. Oh, ternyata bisa ini. Jadi digali, difasilitasi untuk ranah kreatif, untuk yang suka hobi bikin produksian kayu gitu kan, hobinya membuat kayu. Iya Bang, jadi bermusik gitu kan. Dan itu pelan-pelan jujur Bang, itu pelan-pelan mengikis
itu semuanya di pikiran gue. Dan kerennya nih Bang, kalau masyarakat sudah tahu itu, akhirnya melakukan promosi terhadap kegiatan itu ya masyarakatnya sendiri gitu. Mereka yang menyebarkan sendiri. Iya, karena begini, termasuk gua kan hitungannya masyarakat umum nih Bang, hitungannya gitu. Karena gue bukan pegawai kan. Jadi gue sampein tuh ke teman-teman, di lapas tuh begini, program binaannya begini, program binaan ini. Fungsinya binaan tuh ternyata untuk begitu mereka balik ke keluarga, balik ke masyarakat, mereka udah punya ilmu nih. Nah, mereka akhirnya bisa diterima sebagai orang yang punya keahlian, bukan orang yang punya aib gitu. Jadi nggak ada masalah kan, kita kalau dari kebutuhan masyarakat ini kan yang penting bisanya apa, bisanya ngapain. Jangan bisanya yang jelek-jelek aja gitu. Ya kayak gitu ya Bang ya, ternyata 20 tahun ngejabat jadi Kasih Binadik tuh berapa lama sih Bang? 2 tahun gitu ya? Ada yang 3 tahun. 3 tahun. Apa yang paling lo suka dukanya deh ya kan? Apa ya? Banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya, berarti memang lo fun ya. Kenapa? Dekat sama mereka. Iya. Saya mau coba dekat dengan mereka. Dekat dengan ngobrol, karena cara seorang di bagian pembinaan yang adanya untuk tempat konsel, bahasanya sih tempat ngobrol kayak gini. Guru BP lah bahasanya kan. Jadi guru BP lah gitu. Pak begini. Pak saya punya masalah gini. Dia tempat curhat kadang-kadang. Ya udah kita terima. Itu kan yang saya lakukan pribadi dari pertama kali saya ngejabat kan. Itu yang asik. Saya ngobrol buat mereka, saya duduk setempat, mereka curhat. Kadang-kadang mereka juga butuh tempat curhat. Ya kita coba, apa yang bisa kita jawab ya kita jawab. Apa yang bisa kita berikan ya kita berikan. Artinya kata bukan yang hal-hal aneh. Iya. Kita nasihat begini. Ini masalah gini. Karena funnya di situ. Asiknya apa ya, kalau dibilang duka ya napi penjara ya kayak gitu-gitu aja. Iya sih. Kalau duka itu kalau mereka itu nggak punya kemampuan ya Bang ya. Gitu. Tapi ada mereka keinginan, Pak saya mau begini. Saya pengen kerja di sini. Oke. Kita coba, kita tanyakan ke bagiannya. Ini anak ini gini, dia punya kemampuan ini begini. Karena tugas di bagian pindah salah satunya data awal. Iya, resapan data awal begitu ya. dia masuk. Itu baru nanti disaring gitu. Oh kamu apa? Hobi mau apa? Itu dulu yang udah dari awal kerja. Karena di sini kan baru masih pandemi, agak beda idenya kan. Tapi tetap mereka sering ke ruangan, Pak, begini. Jadi kenapa? Fanny jadi banyak teman. Ya, memang tetap ada namanya pegawai dan narapidana, batasnya di situ. Tapi mencoba untuk mendekati ya pendekatan secara kekeluargaan. Iya. Basic. Kenapa gini. Jadi ngobrol ngalir nggak kayak gini aja ngobrol. Ini keluarga kita masa gini, masa depan masa gini. Iya. Kita nggak tahu ke depannya kayak mana. Betul. Kita hidup ini kan begini, bukan sok jadi ustadz, enggak. Iya, betul. Karena saya bukan basic, saya ustadz. Cuman ngobrol ngalir aja. Ya seperti ngobrol kosong tapi dikit-dikit dah. Karena banyak levannya. Lagian cerita itu juga lebih ngeringanin beban mereka juga ngobrol, gitu. Iya. Diajak canda-candaan. Ya sering-sering nonton yang hal lucu, belajar yang lucu dikit gitu kan. Nanti siapa tahu bisa bikin stand up komedi misalkan gitu ya. Nah itu belajar dari situ kan stand up komedi ya ngilangin perasaan jenuh buat mereka. Iya Bang. Itu jadi ngobrolnya perasaan banyak funnya. Berarti nanti bakal ngadirin banyak ini dong ya, banyak kreator yang bisa diajak kerjasama ya buat membangkitkan kreativitas itu ya Bang. Iya. Oke. Jadi kita membutuh sih dari luar orang untung yang dari luar jadi sebagai mentor, ya, motivasi, ya kan? mentor betul. untuk motivasi mereka. Jadi, karena kan bidang kan masing-masing nih. Iya. Seorang motivator kapan bisa kita? Kebayang sih Bang, kebayang maksudnya gini loh. Kalau vonisnya 5 tahun gimana? Nah, ya kan kalau nggak ada kegiatan bayangin dong. Jadi apa gitu? Tidur iya, aja kan. Nanti balik-baliknya nanti pegawai lagi disalahin ya kan, nggak mikirin kegiatan pembinaan. Ini lagi dipikirin nih, lagi dibahas bareng nih ya kan. Jadi buat teman-teman kreator di Palembang tuh jangan ragu-ragu tuh ngobrol sama Bang Febri untuk ngebahas tentang bagaimana ngembangin konten di dalam gitu kan. Itu aja.
Lebih keren Bang Febri, thank you banget ya Bang waktunya. Makasih banget ini. Undang sini. Yang pasti kita dapat ilmu lagi. Iya. Sangat-sangat dapat ilmu Bang. ini. Gurunya dapat langsung ini. Ada tugas, tapi sekali diundang ke sini, kerjaannya dapat semua nih. Iya maksimal ya Bang ya. Gitu tadi kan aku, Pak begini. Wah jadi mereka sudah mikir nih kayak mana nih. Iya benar. Di Budajak Podcast kayak gini, oh kayak gini loh caranya. Iya. Kita kemarin takut-takut loh. Emang bener loh, agak ngeblank tadi awalnya. Tapi kesini-sini udah enak kan, udah lepas kan ngobrol kan, memang ngobrol Bang. Gak ada bedanya dari Karena sebelum-sebelumnya. selama ini gak pernah yang pakai gini-ginian. Biasanya ini gerak, kita belakang layar, gerak. Iya. Ini tiba-tiba kita yang jadi ngobrol podcast. Karena ngobrol selama ini fan-fan aja. Iya. Nggak pernah pakai podcast gini kan. Iya. Karena kan gue selalu bilang ke teman-teman kalau ataupun memang ada salah hilaf kita ngobrol, kan kita bisa edit Bang, kita bisa potong-potong. Oh salahnya di mana kita? Oh ini potensinya apa? Oh ternyata memang kalau misalkan nggak ada apa-apa ya nggak usah diinin. Kalau ternyata memang ada potensi yang bakal berbahaya untuk memicu atau kerusuhan. Nah kan gitu. Di YouTube juga kan ada aturan main itu Bang. Ya lebih baik kita cut gitu. Itu enak ya kita syuting nggak live gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Bisa dipotong. Bisa dipotong Bang. Selebihnya enjoy. Karena itu tadi Bang gue bilang ke lo. Balik lagi. Semakin kita dekat ya kan. Maka semakin luas gitu. Semakin orang suka gitu. Tapi semakin kita mengada-ada. Maka semakin jauh. Itu prinsipnya sih Bang. Bener kata lu. Kalau ngada-ngada. Begitu orang nanya. Mana sih? Iya nanti malah. Zong. Terus kembali ke sendiri. Lu bahasanya kan. Ngomong doang. Iya bisa-bisaan lu aja. Ntar dia kapok gitu loh Bang. Itu dia. Thank you banget ya Bang Febri dan seluruh jajarannya kasih Binadik. Terima kasih juga untuk Lapas Banyu Asin yang sudah mau kunjungan ke sini lewat perwakilannya Bang Febri. Terus mudah-mudahan nanti semua teman-teman ya cita-citanya pengen membawa misi transparansi dan informasi ke masyarakat ini bisa tercapai. Mudah-mudahan di sini semuanya nanti jadi pejabat ya. Amin. Amin. Ya kalau jadi pejabat kan bisa bantu orang Bang gitu. Kalau nggak ini ya nggak bisa bantu kan. Gimana nggak punya power? Ya kan nggak bisa dong. Nanti nggak mau nanti mau mengakomodir apapun jadinya jadi kita kan nggak bisa. Kita kan harus begini dulu gitu. Kalau kita punya power, punya visi dan lain-lain, artinya tinggal ternyata binaan ini bisa kita akomodir nih, langsung bisa kita segerakan gitu. Kan keren gitu loh Bang, udah mahamin kebutuhan itu asik gitu loh. Amin ya Bang ya. Amin. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa jadi bawa manfaat untuk orang banyak ya Bang. Amin ya. Terbal amin. Gang, tepuk tangan untuk Bang Febri.